Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore Bung Meldi Rendra. Kalau ingat pasal rakyat kita ingat Sandiaga Uno, OCOK Bung Firdaus ya. Nah, gimana nih? OCOK di DKI Jakarta, betul. Nih, ya. Sebagai warga DKI Jakarta, itu ikonik juga tuh program OKOC. Ada sisa-sisa ekonomi kerakyatan yang ada di Sandiaga Uno. Bagaimana dia melihat situasi bangsa saat ini dan bagaimana dia mendorong UMKM untuk menjadi sebuah pilar ekonomi Indonesia gitu ya Bung Firdaus. Tentunya kita akan melihat sisi lain selama dia ada di birokrasi waktu di DKI dan waktu di kabinet sekarang Bung Firdaus. Iya, Bapak Sandiaga Uno, Sandiaga Salahuddin Uno. Ya. Ini apa ya? Charming boy begitu jadi apa namanya? Idola ibu-ibu Bung Meldi. Jadi kalau kita lihat ketika kampanye kampanye DKI Jakarta tuh orang senang gitu. Jadi di ganggang saya tuh senang karena Pak Sandiaga Uno ini kan apa ya, bersih, ya keren gitu ya, muda, ganteng, kaya raya, pintar lagi. Jadi wajar ibu-ibu mengidolakan Pak Sandiaga Uno. Dan nampaknya charmingnya ini masih terbawa sampai sekarang. Jadi dia punya banyak hal, dia cukup lengkap lah sebagai calon wakil presiden gitu Bung Firdaus. Tapi kan suara rakyat kan nggak bisa kita prediksi Bung Firdaus. Nah ini permainan saat ini kan permainan yang luar biasa ya. Ada 3 kandidat presiden dan begitu banyak kandidat calon wakil presiden. Nah bagaimana mengocek-ngocek bola demokrasi ini yang kita sebagai penonton yang di tribun paling atas yang cuman kelihatan bola kecil aja. Nah, gimana kita mengamati ini, Bung Firdaus? Ya, kalau kita lihat, ya bolanya betul ya. Jadi segala potensinya banyak yang dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno. Jadi tidak terlalu sulit untuk maju sebagai salah satu pilihan utama. Artinya tadi ya, paling tidak modal besar itu sudah dimiliki oleh Pak Sandiaga Uno. Tapi kalau kita lihat dalam hal yang lebih kuantifikasi, lebih dinilai, artinya kita rekam jejaknya. Jadi ya Pak Sandiaga ini kan berangkat dari keluarga mapan lah begitu ya. Kita masih ingat Ibu Min Uno, kemudian keluarga Kaltek lah. Jadi main di Kaltek di Duri dulu, keluarga migas. Walaupun ya kita di Sumatera melihat seperti itu begitu ya. Nah kemudian mendapat pendidikan yang baik, sekolah di Amerika sama seperti Bung Erick Thohir atau beberapa yang lain, generasi emas yang mengenyam pendidikan di Amerika, begitu ya. Maksudnya karena kekayaan atau kesempatan, begitu. Nah, kemudian kembali sebagai anak muda yang punya segala macam pengalaman, didukung orang tua yang memadai, begitu ya. Kemudian masuk dalam dunia bisnis. Jadi Sandiaga Uno salah satu orang yang dianggap memiliki kemampuan dalam mengubah dalam bisnis ya, suatu yang tidak baik menjadi baik, begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari beberapa track record tersebut ya betul ya, ada beberapa inovasi yang kita lihat ya, misalnya ketika dia menjadi wakil gubernur bersama Pak Anies Baswedan ya gitu ya di DKI Jakarta 2017 sampai 2022, walaupun hanya di 2 tahun pertama begitu ya, karena tahun 2020 Pak Sandiaga itu masuk dalam kabinetnya Pak Jokowi. Tapi kalau kita lihat dalam track recordnya di DKI Jakarta yang besar adalah membangun ekonomi, bagaimana OKOC gitu, OKOC gitu ya. Gitu. Jadi semacam hub ekonomi untuk pemerintah di DKI Jakarta untuk merangsang UMKM atau pengusaha kecil begitu ya. Kemudian anggarannya besar ya. Saya ingat di tahun 2017-18 itu ini juga bagian dari komposisi politik ya. Karena saya juga monitoring APBD DKI Jakarta, saya lihat anggaran OKOC terutama untuk trainingnya sangat besar. Gitu. Untuk fasilitasnya sangat besar begitu. Nah, saya tidak tahu sekarang 2023 seperti apa sisanya di DKI Jakarta, tapi masih ada lah riak-riak suara-suara kecilnya masih ada. Programnya masih diteruskan oleh Pak Heru gitu. Nah, kemudian masuk ke Kementerian Pariwisata DKI, Kementerian Pariwisata ya 2020 begitu ya.
Kemudian sebenarnya Pak Sandiaga masuk menjadi Menteri Pariwisata dalam situasi yang tidak baik karena habis itu ada COVID kan. Jadi pariwisata anjlok segala macam. Mungkin yang agak maju itu ekonomi kreatif begitu. Jadi salah satu pendorong juga gitu. Dan kalau saya lihat sih dari sisi capaian misalnya jumlah wisman ya cukup baik ya, sudah mulai pulih kembali begitu ya gitu. Nah, ini Pak Sandiaga harus lihai-lihai nih ngeluarin jurusnya untuk tidak terjebak dalam kontrak-kontrak mati nih Bung Firdaus. Ya kalau kita lihat sebenarnya peluang Sandiaga Uno itu jauh lebih besar dibandingkan kalau kita bicara Pak Ridwan Kamil ya. Pak Ridwan Kamil sama-sama masuk di Golkar, baru bergeser gitu ya ke Golkar. Nah Pak Sandiaga Uno juga bergeser dari Gerindra ke P3 gitu ya. Tapi P3 juga melihat, artinya kalau kita lihat power, decision dan segala macam, sebenarnya Pak Sandiaga Uno punya keluasan yang jauh lebih luas dibandingkan RK di Golkar. Artinya apa? Tergantung nanti jadi arah besar politik kapalnya P3 itu bisa dibelokkan juga oleh Pak Sandiaga, walaupun ada ketum segala macam begitu. Tapi saya pikir itu dominan sekali gitu. Nah, seperti yang Bu Meldi katakan tadi, kalau kita bicara elektabilitas begitu ya, bagaimana mendongkraknya, bagaimana mendorong, walaupun kalau kita lihat, nah mungkin Pak Sandiaga ini juga mewakili daerah sedikit ya, sebagian non-Jawa begitu ya, itu Bu Meldi ya. Gitu ya. Nah artinya ini juga kita bisa jadikan sebagai salah satu posisi tawar. Tapi menurut saya yang paling penting adalah kalau kita lihat ya dari banyak kalau bicara greget ya, Pak Sandiaga ini jauh di bawah Pak Erick Thohir kalau kita bicara gerakan, walaupun saya tidak tahu sekali lagi gitu ya, artinya bicara kepastian gitu ya. Satu itu di bawah Erick Thohir dalam greget membangun elektabilitas, kemudian termasuk juga membangun statement-statement politik begitu. Karena kan tidak banyak ya dibandingin yang lain kandidat bakal calon wapres ya gitu ya. Nah mungkin itu, jadi publik juga menunggu kira-kira ini ide-ide besar seorang Sandiaga Uno selain yang pernah dibangun di DKI Jakarta atau yang agak sulit dinilai di Kementerian Pariwisata misalnya, kira-kira untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar sebagai seorang bakal calon wakil presiden, apa ide besarnya? Baik itu dalam sisi ekonomi, artinya keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh seorang Sandiaga Uno ya, inovasi ke depan gitu ya, tantangan teknologi, kemudian membangun sosial gitu, atau bagaimana kira-kira membangun persoalan ketenaga kerjaan dengan UMKM-nya, apakah akan bangun lagi nanti muncul OKOC untuk skala nasional gitu ya, itu menarik aja. Jadi kalau memang itu bisa dimunculkan, kemudian ada evidennya baik gitu ya, tidak hanya sekedar ajang sebagai gimmick atau apa pencitraan gitu, memang bisa direalisasikan lebih luas, lebih baik, lebih konkret, kenapa tidak? Jadi yang kita lihat lah, paling tidak untuk saya pribadi melihat kita belum banyak menemukan lontaran-lontaran ide atau inovasi gitu yang lebih konkret dalam konteks kenasionalan dari seorang Sandiaga Uno, kalau memang itu akan dibawa menjadi bekal dalam Cawapres 2024, Bung Meldi. Iya, kita berharap bekal yang paling besar dari Sandiaga Uno adalah dia satu-satunya wakil di luar Jawa. Ada Pak Erick Thohir juga di luar Jawa, tapi ini asosiasi Sandiaga Uno ini bisa lebih besar wakil Indonesia Timur. Ini yang anggota yang jumlahnya secara demografi juga cukup besar, Bung Firdaus. Ini juga bisa menjadi sebuah item penting dalam mendobrak demokrasi kita. Betul, jadi kalau dia berangkat dari pengalaman saya sekarang sebagai Menteri Pariwisata, di mana pariwisata itu kan bergeser ya ke arah timur sebenarnya. Jadi Bali ke sana, Nusa Tenggara, kemudian Papua gitu, Sulawesi gitu. Artinya aspirasi atau konteks situasi Indonesia Timur seharusnya lebih terasa gitu. Nah, kalau Pak Sandiaga bisa memunculkan ini sebagai salah satu kelebihannya gitu ya, satu bagian dari merupakan membawa darah non-Jawa tanda kutip gitu ya. Kemudian yang kedua juga bisa membawa aspirasi atau cerita-cerita dari luar Jawa. Saya pikir itu menjadi selling point seorang Sandiaga Uno gitu. Iya. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.